Kalau dari saya, pertama dari tuntutan aja. Dari tuntutan sebenarnya terlalu ringan, tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, cuma 4 tahun. Sedangkan korban kan mengalami trauma seumur hidup. Kedua, ada dugaan ada penularan penyakit ke si korban. Harusnya jaksa lebih berempati karena kan jaksa itu mewakili korban, kepentingan korban. Harusnya bisa lebih menuntut semaksimal mungkin, bukan 4 tahun. Kalau 4 tahun terlalu ringan. Coba bayangkan kalau dari pihak keluarga jaksa atau pihak keluarga hakim yang terkena pelecehan tersebut, upaya apa yang mereka akan lakukan? Pasti mereka juga akan menuntut semaksimal mungkin untuk dihukum seberat-beratnya. Maka dari itu, saya lihat dari putusan hakim, kedua putusan hakim harusnya tidak terpaku dengan tuntutan jaksa. Hakim juga bisa memutus lebih dari tuntutan jaksa. Harusnya bisa dengan misalkan jaksa menuntut sekian, dia mengikuti aja kan. Itu kan tuntutannya ringan sekali. Harusnya jaksa berempati dengan si korban, bisa memutus lebih dari tuntutan, yang penting tidak melebihi dari pasal dakwaan. Dakwaannya sendiri berapa sih sebenarnya? Dakwaannya 12 tahun maksimal. 12 tahun. Faktanya kan dari si korban sendiri ada ya bukti? Ada. Bukti ini. Harusnya dokter kita dihadirin, tapi dokter forensik kita tidak dihadirkan. Hanya dokter dari pihak tersangka. Itu semua udah tanda tanya. Dengan jaksa dan hakim ada apa? Itu aja kita udah curiga. Kenapa tidak dihadirkan? Kalau tadi menurut hakim 5 sampai 6 hari. Itu nggak mungkin 5 sampai 6 hari. Kalau menurut dokter saya sebelum kesaksian, saya menghadap dulu ke dokter. Dokter bilang itu bisa Yazid atau Mimi sudah berobat. Karena Yazid diperiksanya setelah 1,5 tahun kejadian. Ya udah hilang. Kalau menurut dokter itu saya, dokter siap untuk dipanggil dan Bu Yulita bohong jaksa kepada saya menunjuk bahwa mau manggil kesaksian dokter, ternyata tidak. Saya melihat suratnya dia nunjukin tapi dokternya tidak dipanggil. Itu yang saya curiga. Dan kami jaksa kurang berempati aja. Harusnya dia memanggil dokter dari pihak yang memeriksa korban. Karena kan faktanya korban itu mengalami penyakit menular ya. Iya. Nah, Bang, tadi juga tersangka sendiri subsidinya hanya 3 bulan begitu, Bang. Ini gimana nih, Bang, kalau Abang sebagai kuasa hukum? Ya, kalau menurut saya harusnya bukan 3 bulan ya, harus 1 tahun lah subsidinya. Dan restitusinya terlalu rendah itu. Sedangkan ibu ini sudah mengeluarkan biaya banyak loh untuk pengobatan si korban. Jual, mungkin ibu bisa bilang jual apa bu? Jual motor saya 2, HP, sampai untuk pengobatan anak saya sampai sekarang saya stop. Karena LPSK belum ada jawaban lagi untuk perpanjangan. Jadi saya stop 3 bulan ini anak saya tidak minum obat. Untuk ke bakteri kita dari kulit kelamin lari ke optin. Itu. Dokter pihak hakim maupun jaksa tidak pernah ada pertanyaan untuk ke anak saya. Hanya ininya ke tersangka. Itu yang saya herani di sini. Bohong, tidak ada paksaan. Saya tahu Yazid kalau disuruh masuk nggak pernah mau. Bohong itu Yazid banyak bohong. Karena saya melihat dari saksi Yazid pun tidak ada yang tahu. Hanya saya, Pak Latif dan kakaknya Vina. Sama Vina kita berempat. Sama neneknya Vina karena neneknya Vina keadaannya lumpuh lagi tuh. Nggak bangun. Kalau kucing saya kalau bisa ngomong itu bisa. Dia ngelihat bohong itu Yazid banyak bohong. Itu aja udah janggal di tunangan di September tadi. Tunangan di Oktober bukan di September. Kejadian di Desember. Itu udah semua kesaksiannya udah lain itu semua. Kebanyakan kesaksiannya tadi saya dibacain hakim kaget. Beda. Saya di 21 Oktober tunangan 2022. Dilihat di akhir Juli. Datang lagi di Oktober 21 itu nggak ada. Tadi September di sini saya dengar. Itu aja semua udah janggal.
hakim tidak pernah menanya dan jaksa pun tidak pernah menanya kepada pihak saya sebagai korban, gimana nih Bu, benar gak tersangka ini tidak. Secara ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi yang didetek oleh pihak ibu dan Vina sebagai korban. Jadi sampai jaksanya itu diganti berapa kali Bu? Kali yang keempat. Ini berarti jaksa yang keempat nih ya? Ya. Jadi jaksa sampai diganti sampai keempat kali. Lalu ini kan ancaman hukuman, jadi kan hukumannya bukan dari mulai sampai ke, tapi hukumannya sudah fix. Ancaman hukumannya itu 12 tahun. Kenapa dia dituntut 4 tahun? Kan perbuatannya terbukti. Setelah itu kita kalau kemarin mungkin kita tidak datang ke sini, tidak ngomong dengan pihak humas ataupun kita menjelaskan kronologinya, mungkin mereka ini sudah termakan dengan statement bahwasannya Vina akan dinikahin, maka mungkin akan lebih ringan daripada 4 tahun ini hukumannya gitu. Jadi sangat tidak fair seperti ini ya gitu. Dari awal ibu ini sudah merasa seperti tidak digubris. Ya, pihak penuntut terkesan lebih akrab dengan pihak terdakwa. Saya nggak tahu apa alasan mereka, yang jelas itulah laporannya. Sehingga hari ini dituntut 4 tahun dan divonis 4 tahun. Nah, sekarang kita agak membahas materi lah ya. Kenapa jaksa jika menuntut 4 tahun, hakim tidak boleh vonis di atas 4 tahun? Kan sah-sah saja. Anggap aja kasus banding. Apabila dibanding, mungkin di PN kasusnya gimana? Begitu dibawa ke PT kan bisa saja dia divonis lebih tinggi. Pada saat dia naik ke kasasi kan bisa saya lebih tinggi. Kenapa? Pada saat tuntutan dengan putusan harus terikat seperti itu. Jadi bagi pihak keluarga, pihak korban merasa sangat tidak puas dengan putusan ini. Cuma ya inilah lemahnya hukum pidana. Korban tidak bisa banding. Tidak seperti perdata. Kalau di perdata mereka bisa banding. Kalau di sini kan wewenang banding itu diambil oleh jaksa. Nah sekarang kalau jaksanya netral, kalau jaksanya tidak netral, bagaimana judulnya? Mau kemana manusia mencari keadilan? Kalau di ujung tempat keadilan pun sudah begini praktiknya. Jadi ya intinya klien kami tidak puas dengan putusan yang diberikan selama 4 tahun dan restitusi hanya 300 juta dan subsidiarnya 3 bulan saja. Ya, ini sangat tidak fair. Jadi pasti saya yakin ini orang pasti akan memilih untuk tidak membayar dan menjalani 3 bulan tersebut. Karena sangat-sangat singkat. 3 bulan sebagai pengganti 300 juta. Ini bukan vonis dalam kasus mega korupsi. Untuk 3 bulan itu mahal bagi seseorang untuk spend time di dalam. Jadi ya intinya banyak saksi-saksi yang tidak benar dalam perkara ini, termasuk ada salah satu temannya pelaku Bu ya. Ya. Ada salah satu teman pelaku yang memberikan keterangan tidak benar yang dimana dia tidak ada dan tidak mengakui gitu. Dia tidak mengetahui kejadian itu tapi dia memberikan saksi. Dia memberikan kesaksian. Nah, kita akan membuat laporan terhadap orang itu terkait dengan keterangan dia yang tidak benar. Saya baru masuk dalam perkara ini. Saya akan gali kembali perkara ini. Ini belum selesai ya. Ini baru selesai di sini. Saya akan gali kembali perkara ini. Lihat. Kita akan bongkar semua skandalnya. Bang, ada rencana nggak sih Bang untuk melaporkan jaksa ataupun hakim ini Bang nantinya? Karena ini diperkirakan adanya permainan nih. Saya akan serahkan sama Ibu. Gimana Bu? Saya akan laporkan jaksa maupun hakim. Saya dari awal kecewa dengan hakim. Saya disuruh keluar selalu dan tidak tahu apa. Ibu ada buat keributan di dalam sidang? Pernah. Tidak, tapi Saya tetap disuruh keluar. Disuruh keluar. Wah, itu sudah nggak benar ini. Bagaimana dengan jaksa? Sama, jaksa tidak pernah membela. Kalau saya suruh keluar, jaksa diam saja. Harusnya kalau menurut PPA harusnya jaksa berkeras untuk membela kita, bahwa kita korban
di dalam. Benar. Enggak, apabila buat keributan diusir oke lah. Ini kan kalau nggak ada buat keributan masa ibunya korban tidak boleh di dalam? Apa judulnya? Makanya itu curigaannya apa? Kita jadi curiga kan dengan kita nggak pernah ikut sidang dan hakim pun mengikuti PH tersangka suruh saya suruh keluar setiap saat ada saksinya Pak Latif dan banyak PH di pengadilan yang melihat, bukan saya sendiri yang berbicara, banyak yang melihat sampai orang pun kaget, harusnya korban masuk sidang tapi saya nggak pernah, selalu keluar. Untuk Vina sendiri, Vin, kamu mendengar putusan itu gimana, Vin? Agak turunan dikit Bang, maaf ya. Gimana, Vin? Ngomong. Dia nangis terus. Dia vonis tadi dia nangis, merasa tidak adil kan? Dan dia yang merasakan, dia korban utamanya. Ada mau tanya? Udah? Oke, Ya. terima kasih.